Selain banyak ketidakcermatan dan kesalahan penulisan, Mahkamah Konstitusi mencatat ada persoalan terkait substansi permohonan. Tuduhan yang dilayangkan Prabowo Hatta pada KPU amat konkret, yaitu telah terjadi kecurangan pada pemilu presiden 2014, tapi tidak ada bangunan argumentasi yang jelas dalam materi gugatan mereka. 2 hari sebelum sidang perdana gugatan sengketa pemilu presiden 2014, Badan Pengawas Pemilu Jawa Tengah sibuk menyiapkan data pengawasan di 5 kabupaten kota yang masuk dalam dalil gugatan. Tim advokat Prabowo Hatta menuding KPU Kota dan Kabupaten Semarang, Jepara, Purbalingga, serta Demak, Jawa Tengah melakukan pelanggaran. Di Kota Semarang misalnya, tim Prabowo menyoroti penyelenggaraan pemilu di rumah sakit yang menurut mereka tidak melibatkan saksi. Petugas pemungutan suara di Kabupaten Demak juga dituduh tidak bekerja sesuai prosedur. Tim mengaku menemukan kartu suara yang tidak ditandatangani KPPS. Apapun putusan dari mahkamah, saya kira nanti kita serahkan di sana, tetapi beberapa hal terkait dengan potret pengawasan di 35 kabupaten kota dan 5 kabupaten kota yang masuk di dalam permohonan itu tentunya akan kita siapkan sebaik-baiknya. Selain Jawa Tengah, hasil pemilu di Jawa Barat juga digugat. Tim Prabowo Hatta mempersoalkan daftar pemilih tambahan, DPT dan daftar pemilih khusus tambahan di kota dan Kabupaten Cirebon, Indramayu, serta Subang. Di 4 wilayah Jawa Barat ini, pasangan Prabowo Hatta kalah dari Jokowi JK. Sisanya mereka sapu bersih. Namun Prabowo Hatta mempermasalahkan banyaknya pemilih yang mencoblos berbekal KTP. Tapi KPU Jawa Barat sudah menyiapkan berbagai alat bukti, diantaranya dokumen berita acara rekapitulasi suara dari tingkat desa kelurahan hingga kabupaten kota. Ini yang saya kira dan kita nanti di dalam persidangan MK kita akan memaparkan bagaimana gerakan yang sistematis, terstruktur dan masif itu dilakukan. Namun, dalam sidang perdana sengketa pemilu di MK, Hakim justru mengultimatum tim Prabowo agar memperbaiki berkas gugatan 1 kali 24 jam. Ini lantaran laporan Prabowo dianggap tidak logis dan sistematis. Tim Prabowo menuding ada indikasi manipolitik serta pengkondisian hasil penghitungan suara dan penggelembungan suara. Tapi dalam berkas tidak disertai bukti. Ini saya kira yang perlu diperbaiki ke depan, ya, bukan hanya sekedar keterbatasan waktu menghadirkan saksi, tetapi keterbatasan waktu untuk mengajukan permohonan ini pun juga harus kita pertimbangkan kembali. Tim Prabowo mengajukan 3 permintaan ke MK. Selain membatalkan keputusan KPU tentang penetapan hasil suara nasional dan penetapan pasangan terpilih, tim Prabowo minta MK menetapkan perolehan suara baru sesuai hasil penghitungan mereka. Bila MK tidak sependapat, tim Prabowo minta MK memerintahkan pemungutan suara ulang seluruh Indonesia. Jika tetap tidak bersedia, MK diminta memerintahkan pemungutan suara ulang di 10 provinsi. 3 tuntutan ini dinilai hakim tidak memiliki bangunan argumen yang kuat.